Menghindari perbudakan modern dengan investasi. Apa kamu tipe orang yang sekarang berangkat pagi, pulangnya sore? Gaji tetap setiap bulannya. Kerja itu aja, sampai belasan tahun bahkan puluhan tahun. Kalau iya, itu artinya kamu masih terjebak di sistem perbudakan modern. Kamu bisa terselamatkan kalau punya passive income. Salah satunya dari investasi. Sebelum masuk ke videonya, pastikan kamu sudah subscribe channel Miliarder supaya gak ketinggalan info seputar keuangan seperti ini. Nah, di video ini, Mimin akan ngebahas mulai dari yang pertama, yaitu alasan kamu harus berinvestasi. Yang kedua, rekomendasi instrumen investasi yang cocok buat kamu. Yang ketiga, pengenalan tentang cash flow quadrant. Dan yang keempat, yaitu cara memanfaatkan investasi supaya kamu gak terjebak di perbudakan modern. Banyak banget masyarakat Indonesia, seperti contohnya beberapa teman Mimin, yang belum mulai berinvestasi. Itu dikarenakan mereka gak tahu kenapa sih harus berinvestasi. Padahal uang atau gaji mereka yang sekarang, nilainya pasti akan menurun di 5 atau beberapa tahun ke depan. Contoh sederhana aja, dulu di tahun 2010, bakso palingan harganya sekitar 5 ribuan per mangkoknya. Sekarang harganya tuh paling gak 10 ribuan, kalau porsinya disetarakan dengan bakso zaman dulu. Kalau dulu 5.000 udah lumayan bikin perut kenyang, kalau sekarang ya cuma dapat hikmahnya aja. Contoh lain, kalau dulu kamu nonton film di bioskop yang harganya 15-20 ribuan aja sekali nonton, sekarang paling nggak harganya 35.000 sekali nonton. Dan di saat weekend, harganya bisa mencapai 50.000 untuk sekali nonton. Nah, dari dua contoh atau kasus tadi, Mimin tuh yakin kalau uang 10 juta yang kamu punya sekarang, nilainya akan semakin menurun ke depannya. Nah, untuk ngehindarin hal buruk tersebut, itulah mengapa kamu harus berinvestasi sejak dini. Simpelnya kamu tuh diharuskan untuk menyisihkan atau mengorbankan uang yang kamu punya sekarang. Harapannya, uang tersebut nilainya akan bertumbuh dan menghasilkan lebih banyak uang lagi ke depannya. Bahasa kerennya, kamu tuh memperkerjakan uang. Jadi ke depannya, kamu gak perlu lagi kerja lembur bagai kuda untuk memenuhi kebutuhanmu sendiri. Jadi, kalau semisal saat ini kamu punya uang 10 juta rupiah di dompetmu, dan kamu mutusin untuk nyimpan 5 juta aja di dalam sebuah celengan, lalu kamu diemin aja uang tersebut di dalam celengan tadi selama 5 tahun. Jumlah uangnya pasti akan sama, gak berkurang dan gak bertambah. Tapi yang berkurangnya hanya nilai uang tersebut. Biar uang 5 juta tadi bisa ngasilin uang lebih banyak, maka kamu harus cari cara gimana supaya uang tersebut nilainya bisa bertambah di 5 tahun ke depan. Tapi bukan dengan cara ngepet ya. Caranya yaitu dengan memulai berinvestasi. Dan investasi itu ada instrumen atau tempatnya. Ibarat kalau kamu nabung, itu ada yang di bank, ada yang di celengan. Nah, instrumen investasi ini hampir sama seperti halnya itu, tempatmu menaruh uang. Tapi memang ada perbedaan dari masing-masing instrumen investasi ini, mulai return, aturan, resiko, dan lain-lain. Maka dari itu, ada instrumen investasi yang cocok buat kamu. Istilahnya kayak tempat nilai uangmu bisa bertumbuh, tanpa kamu harus rutin bekerja dari pagi sampai malam. Langsung aja, yang pertama ada deposito. Hampir mirip dengan menabung di bank, tapi yang membedakan ada jangka waktunya. Jika belum sampai batas waktunya, uangmu gak bisa diambil. Istilahnya uangmu tuh dikunci di sebuah brankas, yang dimana baru bisa kebuka 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan kemudian. Nah, di waktu-waktu tersebut, kamu bisa mengambil uangmu kembali. Simulasi deposito. Oke, sekarang Mimin anggap aja kamu mau naruh atau investasi uang 5 juta milikmu di deposito. Dan bunganya itu di salah satu bank adalah 3% untuk jangka waktu 12 bulan. Berarti uangmu di 5 tahun ke depan akan menjadi 5.629.499 rupiah. Kok bisa nambah gitu, Min? Jadi cara ngitungnya tuh gini. Uangmu 5 juta dikalikan 3%, maka hasilnya 150.000. Bunga 150.000 tadi perlu kamu kurangi dengan biaya pajak, sekitar 20%. Maka bunga bersih yang kamu dapatkan adalah 120.000. Itu berarti uangmu di akhir tahun pertama bakalan menjadi 5.120.000 rupiah. Kemudian di tahun kedua,
kamu masukkan lagi uangmu 5 juta tadi dengan bunga bersihnya. Jadinya 5.120.000 rupiah. Maka di akhir tahun kedua, uangmu akan menjadi 5.242.000 rupiah. Begitu juga seterusnya hingga di akhir tahun kelima, yang dimana uangmu akan menjadi 5.629.499 rupiah. Itu artinya uangmu mengalami kenaikan sekitar 13% dari jumlah uang awalnya, yaitu 5 juta. Apakah ini bisa disebut investasi dan menambah kekayaan? Jawabannya bisa, karena uangmu bertumbuh menjadi lebih banyak dibandingkan dengan uangmu 5 tahun yang lalu. Kemudian yang berikutnya, ada obligasi. Nah, kalau sebelumnya kamu minjemin uang ke bank dengan jangka waktu tertentu, lalu kamu dapat bunga, bedanya kalau obligasi ini, kamu minjemin uangmu ke negara atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Nah, investasi ini biasanya bunganya lebih tinggi daripada deposito, yaitu sekitar 6-7% per tahun. Anggap aja kamu masukin uang 5 jutamu ke obligasi FR, lalu bunga per tahunnya adalah 6%. Maka uangmu akan menjadi 6,5 juta rupiah di tahun kelima. Itu artinya lebih besar sedikit daripada kamu nabung di deposito. Tentu, karena bunganya memang lebih besar obligasi dibanding deposito. Dan pajaknya kalau obligasi itu hanya 10% dibandingkan deposito yang kena pajak 20%. Nah, apa ini bisa disebut sebagai investasi? Jawabannya iya, karena duitmu bertumbuh menjadi lebih banyak. Lanjut yang ke berikutnya, ada yang namanya reksadana. Jadi reksadana itu, kamu nitipin uangmu ke seseorang untuk diinvestasikan. Orang yang kamu titipkan uang ini namanya manajer investasi. Biasanya mereka berbadan hukum, bukan perorangan. Kalaupun perorangan, kamu harus hati-hati, karena bisa jadi itu adalah penipuan atau investasi bodong. Back to the topic. Tugas manajer investasi ini, selain mengumpulkan dana dari orang-orang, mereka ini juga mengelola dana tadi untuk diinvestasikan ke instrumen investasi seperti obligasi, deposito, bahkan saham. Jadi ini cocok bagi kamu yang gak ada waktu untuk menganalisis instrumen apa yang cocok untuk dijadikan investasi. Sebenarnya reksadana ini menurut Mimin agak tricky. Mungkin detailnya akan Mimin jelaskan di video yang lain. Nah, sekarang andaikan uangmu 5 juta dimasukkan ke reksadana pasar uang dengan return atau pengembalian sebesar 5% per tahun. Maka kemungkinan uangmu di 5 tahun ke depan akan menjadi 6,38 juta. Kok bisa jadi segitu, Min? Sebelumnya kamu perlu tahu, kalau pajak yang dikenakan pada reksadana pasar uang itu gak ada, alias beban pajak. Untuk saat ini loh ya. Jadi pertambahan uangmu di akhir tahun pertama sekitar 5,25 juta. Dan uangmu pada akhir tahun kelima menjadi sekitar 6,38 juta. Nah, dari sini kita tahu kalau reksadana pasar uang memiliki beberapa keunggulan, mulai dari besarnya imbal hasil, tanpa potongan pajak, dan juga gak ada jangka waktu untuk investasi, sehingga bisa dicairkan kapan aja. Tapi, sebelum kamu memutuskan untuk investasi di ketiga instrumen tadi, Mimin sangat menyarankan kamu untuk mengukur tingkat inflasi setiap tahunnya. Buat kamu yang gak tahu apa itu inflasi, jadi itu adalah kondisi naiknya harga-harga barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti uang kamu bisa membeli lebih sedikit barang atau jasa dari sebelumnya, karena nilainya yang menurun. Misalnya, jika semalam kamu bisa membeli sebotol susu dengan uang Rp10.000, tapi hari ini kamu hanya bisa mendapatkannya dengan uang Rp12.000, kenaikan tersebut bisa terjadi karena adanya inflasi. Perlu kamu tahu, rata-rata inflasi tahunan Indonesia yaitu 4-5% per tahun. Itu artinya kamu harus mencari instrumen investasi yang bunganya di atas 5% per tahun. Tujuannya apa? Ya supaya uangmu nggak tergerus oleh inflasi. Maka dari itu Mimin bisa merekomendasikan obligasi dan reksadana sebagai tempat yang cocok bagi kamu yang ingin memulai berinvestasi. Alasannya simpel, bunga yang diberikan cukup tinggi dan resikonya yang cukup rendah. Beda saat kamu ingin berinvestasi di saham. Modal dan resikonya yang lumayan besar, tapi di sisi lain, investasi saham bisa mendatangkan return yang besar. Istilahnya high risk, high return. Kalau Mimin sih kurang merekomendasikan investasi saham untuk kamu yang masih pemula.
Kalau untuk awal-awal gak masalah sih, keuntungan yang kamu dapatkan masih kecil. Yang penting, uangmu bisa terus bertambah dan aman dari inflasi. Dan hal yang terpenting, yaitu kamu harus terus konsisten untuk menginvestasikan uangmu setiap bulannya. Gak perlu langsung banyak, mulai sedikit asal konsisten. Sekarang anggap aja kamu udah mulai berinvestasi. Apakah boleh langsung keluar dari pekerjaan utama? Jawabannya jangan dulu. Kamu perlu tahu yang namanya cash flow quadrant dari Robert Kiyosaki, sang investor sekaligus pengusaha sukses. Simpelnya, cash flow quadrant itu model yang menggambarkan tentang sumber pendapatan seseorang. Ada dua hal yang penting yang harus kamu pahami sebelum membahas lebih jauh mengenai cash flow quadrant. Pertama, huruf di setiap kuadran mewakili tipe bekerja, yaitu E untuk employee atau karyawan, S untuk self-employed, yaitu bekerja sendiri atau biasa disebut freelance. B untuk business owner atau pengusaha. I untuk investor. Kedua adalah pembagian kuadran dalam diagram cash flow ala Robert Kiyosaki, di mana E berpasangan dengan S, yaitu kuadran kiri, sedangkan B berpasangan dengan I, yaitu kuadran kanan. Nah, untuk bisa menghasilkan income tanpa harus bekerja secara rutin, maka kamu harus menjadi yang namanya investor, yang dimana itu ada tahapannya. Yang pertama, kamu harus terlebih dahulu bekerja di sebuah perusahaan. Tahapan ini dinamakan employee. Kamu harus rela ikut di dalam sistem perbudakan modern, bekerja secara terus-menerus untuk orang lain selama 8-10 jam setiap harinya. Gak ada kebebasan di dalamnya. Maka dari itu, kamu harus bisa keluar dari kuadran E ini, lalu masuk ke kuadran berikutnya, yaitu kuadran S, yang dimana kamu mulai bekerja untuk dirimu sendiri. Misalnya kamu sebagai freelancer, itu udah termasuk ke bagian dari kuadran S, karena kamu bekerja untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Cenderung lebih bebas dan gak monoton. Contoh pekerjaan lainnya yaitu content creator, affiliate marketing, dan masih banyak lainnya. Di kuadran S ini, kamu mulai terbebas dari yang namanya perbudakan modern. Selanjutnya, kamu bisa mengembangkan pekerjaanmu tadi menjadi sebuah bisnis dengan mempekerjakan orang lain dan menetapkan sistem untuk timmu. Ini yang dinamakan kuadran B. Kamu sudah menjadi pemilik bisnis dan mulai bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus aktif bekerja. Selanjutnya, kasta tertinggi, yaitu menjadi seorang investor yang berada di kuadran I. Kalau kamu sudah menjadi seorang investor, khususnya investor saham, itu bisa jadi kedudukanmu berada di atas business owner atau pemilik bisnis, tergantung jumlah kepemilikan saham yang kamu punya di sebuah perusahaan. Ya, dengan kamu menjadi investor, kamu nggak perlu lagi kerja keras, tapi kamu harus kerja cerdas. Di sisi lain, kalau kamu saat ini masih bekerja di sebuah perusahaan, sangat sulit untuk kamu bisa langsung gabung ke kuadran keempat, yaitu kuadran I. Tapi kamu bisa cobain langkah dari Mimin. Yang pertama, mulailah mencari penghasilan tambahan yang tanpa mengeluarkan modal besar. Mimin menyarankan untuk coba menjadi freelancer. Lakukan ini di luar jam kerjamu, misal pada malam hari. Kemudian dari jasa freelance-mu tadi, kamu coba kembangkan menjadi sebuah bisnis seperti agensi gitu. Mulailah merekrut tim dan membuat sistem bisnis. Jadi kamu tetap bisa menghasilkan uang tanpa harus aktif bekerja di dalamnya. Nah, dari keuntungan bisnis tadi, gunakan untuk berinvestasi. Mulailah dari aset atau instrumen yang resikonya kecil, tapi returnnya lumayan. Contohnya obligasi sama reksadana. Nah, di sini jangan dulu kamu keluar dari kuadran E, karena penghasilan dari bisnismu belum pasti, dan penghasilan dari portofolio investasimu masih sedikit. Kamu baru bisa resign dari kerjaanmu kalau penghasilan dari bisnismu udah banyak, dan aset investasimu sudah di mana-mana. Dan saat kamu resign, pastikan kamu sudah gak punya tanggungan keuangan seperti hutang. Selain itu juga, kamu harus punya dana darurat dan dana pensiun ya. Oke, sampai di sini dulu. Gimana? Masih ada yang ingin kamu tanyakan? Boleh kok komen di bawah. Nanti Mimin bantu jawab. Kalau kamu tertarik dengan topik seputar dunia keuangan, ekonomi, bisnis, teknologi, dan investasi, kamu bisa kok subscribe channel ini buat dapetin konten-konten bermanfaat lainnya dari kami. Buat kamu juga yang aktif di Instagram dan TikTok, jangan lupa follow juga Instagram kami dan TikTok kami juga ya, karena kami selalu aktif untuk membagikan insight yang menarik seputar keuangan, bisnis, investasi, ekonomi, dan sebagainya.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cuan dan semua orang berhak menjadi miliarder.